Salam, selamat datang dan selamat beribadah di dalam ibadah persekutuan kaum perempuan GPIB Jemaat Bukit Sion Balikpapan. Kiranya ibadah ini senantiasa membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Ibu Pendeta Rita Hutagalung. Mari jemaat silakan berdiri, kita menyanyikan himne PKP. Saudara-saudara, mari menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Kita menyanyi dari Kitab Bagi nomor 24. Mari menghadap Allah. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kembali lagi kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur serta terima kasih atas penyertaan Tuhan kepada kami semua, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah pada saat ini. Dan sertailah agar ibadah ini dapat terlaksana dengan penuh baik. Berkatilah Ibu Pendeta Rita Hutagalung Londo yang akan mewartakan firman Tuhan pada sore hari ini, agar firman Tuhan selalu senantiasa berkumandang di atas muka bumi ini. Kiranya kami serahkan ibadah kami
mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat diserahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan bermazmur. Mazmur pada saat ini kita akan ambil dari Mazmur 22 ayat yang ke-28 sampai 32. Saya akan membacakannya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Demikian pembacaan Mazmur kita pada sore hari ini. Jemaat menyanyi dari Kitab Bakti 24, Mari Menghadap Allah, bait 2 dan 3. Ibu-ibu yang dikasihi, mari kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus dalam pemberitaan firman di sore hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kehidupan dan kesempatan yang Engkau karuniakan buat kami PKP GPIB Bukit Sion Balikpapan, sehingga kami boleh berjumpa dan sekarang kami akan belajar firman-Mu. Tolong hamba-Mu dan jemaat-Mu supaya semua firman yang nantinya kami baca, dengar, dan renungkan boleh tertanam untuk kami praktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami bermohon. Amin. Jemaat yang kekasih, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-16 ayat 17 sampai 20. Saya ulangi, Keluaran pasal 16 ayat 17 sampai 20 yang menyatakan,
Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Balikpapan. Di sore hari ini kita bersekutu beribadah, ibu-ibu dari rumah masing-masing dengan kondisi dan keberadaan masih pandemi. Tetapi kita bersyukur karena Balikpapan sudah dalam kondisi level 2. Kita berharap bahwa nanti memasuki November kita benar-benar sudah tidak akan berjumpa lagi atau mendengar kabar tentang saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, bahkan orang yang kita kenal terpapar COVID-19 ya, ibu-ibu kekasih. Nah, sore hari ini kita mengambil sebagian kecil sebagaimana usulan penulis Sabda Bina Umat yang menjadi perenungan ibadah PKP, GPIB, yaitu Keluaran 16 ayat 17 sampai 20. Ini adalah sebagian kecil dari tulisan panjang di pasal 16 yang tertulis seharusnya sampai ayat 36. Kondisi saat itu orang Israel sedang berada di padang gurun Sin. Ketika orang Israel berada di padang gurun Sin, mereka kehabisan makanan. Dan Tuhan berfirman kepada Musa bahwa nanti dia akan mempersiapkan roti mana kepada bangsa Israel. Nah, ibu-ibu yang kekasih, di ayat bacaan kita saya langsung fokus ke sana. Orang Israel ternyata sungguh-sungguh diperhatikan Tuhan di padang gurun Sin. Kemudian lewat firman Tuhan, ketika Tuhan mendengar bangsa Israel ini bersungut-sungut karena proses kehidupan di padang gurun, Tuhan menyediakan roti mana buat mereka dengan syarat di bacaan kita di sore ini, yaitu mereka harus mengumpulkan sebagaimana kebutuhan mereka. Ayat 18, tidak boleh melebihi dari kebutuhan. Kalau memang keluarga itu besar dan butuh banyak, silakan mengumpulkan banyak. Kalau memang dia kecil, silakan mengambil sejumlah anggota keluarga. Dan catatan, banyaknya yang diambil oleh anggota keluarga itu adalah tidak boleh disimpan sampai besok pagi. Nah, ibu-ibu yang kekasih, perjalanan kita sebagai ibu-ibu, sebagai istri, sebagai orang tua tidak bisa disangkal. Biasanya ibu-ibu suka menyimpan, kan? Kenapa kita suka membuat stok atau menyimpan? Manusiawi. Kita khawatir, kita takut jangan-jangan stok makanan atau minuman kita nanti habis gajian, takutnya juga tidak ada belanjaan. Jadi kita stok banyak-banyak. Tapi beda ibu-ibu ya. Kalau zaman sekarang kan ada expire-nya.
Sementara roti mana ternyata berlaku hanya sampai jam 24.00. Ketika pagi roti mana itu disimpan, akibatnya adalah ayat 20 bacaan kita. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi. Akibatnya ini, lalu berulat dan berbau busuk. Itulah kuasa Tuhan. Jika Tuhan berfirman, maka tidak boleh dilanggar. Di bagian perjanjian lama, orang Israel benar-benar dibentuk, dikhususkan, dan ketaatan itu dibutuhkan bagi Israel. Tidak boleh melanggar sedikit pun. Kalau dilanggar, maka kenyataan berubah sangat jauh, 180 derajat. Bedakan ibu-ibu, kita sekarang sih boleh stok makanan, boleh stok minuman sesuai dengan tanggal-tanggal di expire yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan untuk makanan minuman kita. Kalau itu kemasan. Tapi coba kalau makanan kita masak hari ini sayur, sampai besok kita menemukan banyak yang basi kan? Nah itu barangkali kita kembali pada peristiwa Israel. Kalau memang dimasak untuk hari ini, ayo dihabiskan atau masak secukupnya supaya besok tidak menyia-nyiakan apa yang sudah kita olah hari ini. Memang ibu-ibu yang kekasih, di teks yang lain, di kisah perjalanan Yusuf contohnya, memang Tuhan memberikan mimpi kepada Yusuf ketika dia ada di Mesir. Justru dia diminta untuk menerjemahkan mimpi Firaun dan menyimpan bekal untuk 7 tahun kelaparan di masa 7 tahun kelimpahan. Tetapi kemudian kita juga bisa membandingkan ketika Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya, ada pesan di situ. Ada doa yang Yesus ajarkan, berikanlah kami makanan secukupnya. Nah, berarti tidak melebihi dari kebutuhan. Kalau Tuhan memberikan kepada kita, memberikan berkat, berarti memang Tuhan memberikan doa ini cukup untuk kita. Tapi kadang-kadang ya itu tadi ibu-ibu ya, kita begitu khawatir dengan apa yang akan terjadi besok hari. Nah, belajar dari perikop hari ini, saya dan ibu-ibu sekalian diajak untuk belajar mengucap syukur. Apa yang ada itu yang disyukuri. Barangkali itu yang mau disampaikan. Kita hidup tidak melebihi atau melampaui keperluan kita. Itulah tema hari ini. Segala sesuatu memang kalau sudah melewati terasa tidak nyaman. Belajar dari kehidupan Israel, belajar dari kehidupan mereka di padang gurun, kalau melampaui maka bisa saja expire dan akhirnya sia-sia semua simpanan kita. Tidak berguna lagi. Yang mau dituntut dari kita belajar dari Israel adalah mari hidup bersyukur, mari hidup secukupnya, dan percayalah Tuhan pasti tidak pernah ingkar janji. Dia akan memberikan kepada kita secukup-cukupnya kebutuhan kita. Kalau memang kita perlu banyak seperti Israel, dia berikan banyak. Tetapi ketika kita memang butuh seperti itu, maka diberikan seperti itu. Kejadian ini, peristiwa ini kita hayati sebagai bagian untuk kita mengenal dan memahami iman percaya kita, bahwa ternyata hidup kita memang diberikan seperlunya oleh Tuhan. Kalau orang mendapatkan lebih, kita tidak usah iri, kita tidak usah khawatir, kita tidak usah kecewa dengan Tuhan. Percayalah, Dia telah memberikan sebagaimana yang kita butuhkan. Dan ketika Dia memberikan sebagaimana yang kita butuhkan, sebagai ibu-ibu Kristen, sebagai istri-istri, Tuhan pasti atur kita, berikan hikmat kepada kita untuk kita mengatur sebagaimana keperluan hidup dan rumah tangga kita. Tuhan memberkati dan Tuhan selalu menyertai serta menyediakan apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Amin.
Ibu-ibu yang kekasih, kita kembali berdoa dalam doa syafaat. Mari kita merendahkan diri di hadapannya. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kehidupan yang sudah kami lewati. Dan kami percaya ketika kami berserah padamu, ada kehidupan panjang ke depan di mana Tuhan juga akan menyertai kami. Seperti Israel yang melewati padang gurun, maka kami pun akan melewati kehidupan masing-masing penuh dengan berbagai-bagai warna. Ketika kami menghadapi kehidupan kami, ingatkanlah kami melalui firman Tuhan seperti hari ini, bahwa Tuhan menyediakan kepada kami tidak melampaui kebutuhan kami, sehingga kami akan terus bersyukur. Bahkan kami mengatur sedemikian rupa segala bentuk yang kami miliki dan dapatkan sebaik-baiknya. Kami tidak akan pernah khawatir dan takut, karena dari firman Tuhan hari ini kami yakin Tuhan menyertai dan menemani, bahkan mencukupkan setiap kebutuhan kami. Sebagai istri, sebagai ibu, tolonglah kami untuk menjadi lebih bijaksana dalam menuntun, menasihati, mendampingi anak-anak kami. Bahkan bagi kami yang masih diberikan pasangan hidup, biarlah kami menjadi orang-orang atau ibu-ibu atau istri-istri yang setia untuk mendampingi suami dalam menopang mereka mengatur kehidupan rumah tangga. Bagi kami yang sudah menjadi single parent, biarlah kami juga boleh menopang kehidupan rumah tangga kami, menjadi contoh buat anak cucu menantu kami di tengah-tengah kehidupan ini. Bahkan kami yang memilih untuk hidup sendiri di tengah-tengah kehidupan ini, kami yakin Tuhan menjadi sahabat atau teman hidup kami. Oleh karena itu, ingatkanlah kepada kami untuk tidak pernah khawatir dengan status apapun kami. Kami juga terus berdoa untuk ibu-ibu, rekan-rekan PKP di GPIB Bukit Sion dari sektor 1 sampai 11. Jika ada yang sakit, Tuhan ulurkanlah tangan kasih-Mu supaya mereka dipulihkan, disembuhkan di tengah-tengah kesakitan mereka. Bahkan ada banyak di antara ibu-ibu PKP yang harus mendampingi anak, suami, bahkan orang-orang terkasih termasuk mertua dalam kondisi lemah dan sakit. Engkau juga memberikan kesabaran, Engkau juga memberikan kesehatan di dalam pendampingan dan perawatan yang harus dilakukan oleh ibu-ibu yang sedang dalam pendampingan anggota keluarga yang sakit. Bahkan ya Bapa di surga, sebagai istri, sebagai ibu, ada di antara kami yang harus bekerja, tetapi juga ingatkan kami untuk tidak meninggalkan tanggung jawab sebagai istri dan pengatur rumah tangga. Dan kami yang bekerja di rumah, kami juga menjadi contoh bagi semua anggota keluarga kami untuk memberikan rasa nyaman bagi anggota-anggota keluarga kami. Ya Tuhan, ya Allah kami, terima kasih untuk persekutuan PKP yang boleh terjadi di bulan Oktober ini. Engkau terus memberkati pengurus, baik yang menjadi pengurus inti maupun yang mengkoordinir di sektor-sektor yang ada, meskipun dengan jumlah yang terbatas, dengan ibadah live streaming atau online, kami tetap bersatu hati untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan dari rumah kami masing-masing, kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu menyertai dan menuntun kehidupan kami, sehingga kami bersyukur boleh membangun persekutuan ini. Engkau memberkati pengurus di tengah-tengah mereka mengatur sedemikian rupa, sehingga bentuk-bentuk ibadah boleh berlangsung dengan baik. Begitu juga untuk semua yang sudah mengambil bagian dalam ibadah sore ini. Tuhan memberkati Liturgos, Tuhan memberkati tim multimedia yang sudah merekam dan mengatur semua ini sehingga ibadah boleh berlangsung, organis, song leader, bahkan juga kostor, karyawan jemaat yang mengambil bagian di tengah-tengah setiap persekutuan yang kami lakukan termasuk PKP. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka semua. Ya Bapa di surga, secara khusus juga kami berdoa untuk persidangan sinodal GPIB yang sementara berlangsung. Engkau lancarkan semuanya ya Tuhan. Engkau berikan kesepakatan meskipun proses persidangan yang dilakukan
dilakukan secara online. Tetapi dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, semua boleh bersatu hati dan menyepakati apa yang harus dilakukan di tengah-tengah gereja milik Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh menjadi saksi-saksi yang hebat yang ternyata dipakai Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Termasuk di dalamnya tentunya ketua-ketua jemaat, penatua diaken yang adalah perempuan-perempuan Kristen yang turut berperan dalam gereja. Ya Tuhan, ya Allah kami, ketika gereja-Mu Engkau berkati, ketika kehidupan rumah tangga kami Engkau jaga dan sertai, pribadi lepas pribadi kami Engkau perkuat, maka biarlah itu juga menjadi kekuatan di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan negara, sehingga bangsa kami, negara kami menjadi lebih baik dan lebih nyaman serta aman. Pemerintah bangsa dan negara kami pertaruhkan dalam tangan kasih Tuhan. Dan di tengah-tengah doa kami ini, kami juga terus bergumul dengan situasi dan keadaan yang dalam pandemi. Biarlah kami semua bersatu hati dan bertekad supaya pandemi COVID-19 benar-benar berlalu di muka bumi ini, termasuk di bumi Indonesia, bahkan teristimewa di kota Balikpapan tercinta ini. Pemerintah bangsa negara juga terus menjadi garda terdepan, para pengambil kebijakan di bidang kesehatan juga Engkau lindungi keluarga-keluarga mereka, dan akhirnya negeri ini sungguh-sungguh hidup dalam era new normal yang dalam kondisi baik dan sehat. Terima kasih ya Bapa di surga, dan semua persekutuan yang telah kami lewati dan sementara kami lakukan, kami percaya Tuhan menyertai. Kami satukan semua doa syukur, permohonan, dan syafaat ini Tuhan di dalam satu nama Tuhan Yesus Juru Selamat kehidupan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ibu sekalian, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya, dengan dengarlah firman-Nya dalam Mazmur 50 ayat yang ke-23 yang menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
kita berdoa. Kembali lagi kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur serta terima kasih atas penyertaan Tuhan kepada kami semua, sehingga kami boleh menerima firman-Mu. Kiranya firman ini dapat kami berlakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami Engkau telah berikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Berkatilah persembahan kami ini agar berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kata-kata sambutan. Yang pertama dari Ketua PKP Bukit Sion, yaitu Ibu Luisa Pango Makalai. Dan yang kedua, Ketua KT3 PHMC Balikpapan, yaitu Bapak Penutua Atur Rungkat. Kami persilakan. Shalom. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali bagi ibu-ibu PKP GPIB Bukit Sion di Balikpapan. Dan kami dengan penuh kasih menyapa ibu-ibu yang hadir di ruangan gereja ini dan ibu-ibu yang mengikuti ibadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Puji syukur kepada Tuhan karena hari ini Selasa tanggal 26 Oktober 2021 kembali Tuhan perkenankan kita untuk dapat mengadakan ibadah secara luring dan daring dan mengatasnamakan ibu-ibu jemaat yang ada dan yang berada di rumah. Dengan penuh kasih kami menyampaikan terima kasih kepada yang terkasih Pendeta Ibu Rita Hutagalung Londo yang telah memotivasi kami menyampaikan firman Tuhan dan memberi kekuatan iman bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu, memberkati keluarga Ibu yang menopang dan mendukung terus dalam pelayanan ini. Ucapan terima kasih juga ini kami sampaikan kepada liturgos. Dengan penuh kasih kami sebut Ibu Jumanan Prawoto yang sudah menuntun jalannya ibadah pada sore hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Ibu. Kepada Kantoria dari ibu-ibu sektor pelayanan 1, Penatua Ibu Kinkin Rinawati Nugroho, Diaken Sukaryani Manopo, Diaken Treasure Renduhu, dan Ibu Linda Simanjuntak. Kami menyampaikan terima kasih karena sudah membawakan menuntun puji-pujian dalam tata ibadah PKP GPIB Bukit Sion pada sore hari ini. Untuk organis, Saudara Ricky Cangir, kami menyampaikan banyak terima kasih karena menuntun untuk puji-pujian pada sore hari ini. Tak lupa juga kepada multimedia yang dengan telat, dengan baik telah memerankan sehingga siaran ini boleh didengar, ibadah ini boleh diikuti oleh baik kami yang berada di ruangan gereja ini maupun ibu-ibu dan keluarga yang berada di rumah masing-masing. Untuk kesemuanya kami menyampaikan terima kasih kepada ibu-ibu saudara-saudara yang sudah mengambil bagian dalam jalannya ibadah pada sore hari ini. Dan untuk warta PKP pada sore hari ini, pertama yaitu ibadah yang diadakan setiap 1 bulan 2 kali di minggu kedua dan keempat. Untuk minggu kedua bulan November yang akan menjadi nyonya rumah atau penyelenggara ibadah adalah ibu-ibu dari PKP sektor pelayanan 2 yang dikoordinir oleh Ibu Fitriani Wakari Hanapo.
Dan untuk program-program yang ada, kembali kami mengingatkan bahwa ada program kartu pemberian kasih yang dikoordinir oleh setiap koordinator PKP yang ada di sektor masing-masing, sektor 1 sampai sektor 11. Silakan ibu-ibu menghubungi petugas dan kami akan counter check, yaitu pemberian kasih itu melalui kartu dengan diwartakan dalam warta jemaat. Yang kedua, dalam program ini, yaitu untuk bulan Desember, program sinodal adalah merayakan Hari Ibu yang ada pada hari Rabu tanggal 22 Desember. Dan itu merupakan program dari sinodal dan kami dari Jemaat GPIB Bukit Sion tinggal menyesuaikan. Yang terakhir, kami atas nama seluruh ibu-ibu pengurus di tingkat jemaat dan di sektor bersatu hati dalam doa mendukung pelaksanaan persidangan sinode ke-21 GPIB yang dilaksanakan pada hari ini sampai tanggal 31 Oktober. Tuhan menyertai dan memberkati akan pelaksanaan sidang sinode ke-21 GPIB. Demikian penyampaian kami. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan karena ibadah kita pada sore menjelang malam hari ini telah terlaksana dengan baik. Ini berkat pimpinan dan tuntunan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan terima kasih kepada Pelkat PKP yang telah mengambil bagian di dalam ibadah yang kita lakukan secara rekaman, yaitu ada dari sektor pelayanan 1 yang bertugas sebagai kantoria, dan juga tentunya dari pengurus PKP ada ketua Persekutuan Kaum Perempuan yang saya sebut kasih Ibu Lus Pango. Dan terima kasih juga kepada pelayan firman Ibu Pendeta Rita Utagal Mondok yang telah menyampaikan firman pada ibadah kita hari ini. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mewakili pelaksana harian Majelis Jemaat menyampaikan bahwa program kegiatan kita yang terdekat adalah kita akan mempersiapkan diri untuk yang pertama dalam kita mau menyambut HUT GPIB Bukit Sion Balikpapan, dan tentunya nanti di situ akan banyak kegiatan yang kita coba rancangkan dan akan melibatkan Pelkat PKP, dan nanti kami akan informasikan kepada pengurus Pelkat PKP, dan juga kemungkinan kita akan melibatkan di dalam mungkin panitia bersama dengan Pelkat yang lain untuk persiapan pelaksanaan kita memperingati HUT GPIB Bukit Sion Balikpapan. Dan juga seperti yang sudah disampaikan oleh Ketua Pelkat PKP bahwa nanti persiapan untuk pelaksanaan HUT Hari Ibu walaupun di Desember, mungkin nanti kita akan melihat acuannya dari Majelis Sinode, dalam hal ini dari Pelkat PKP tingkat Sinode, seperti apa yang akan dilaksanakan tahun ini, dan besar harapan kita kembali dapat berpartisipasi. Dan juga kesempatan yang baik ini saya menyampaikan bahwa walaupun kondisi Kota Balikpapan sudah
memasuki atau telah mengalami penurunan pandemi COVID-19 dan dari Pemkot menyatakan kita sudah berada di level PPKM kedua atau PPKM 2. Namun demikian kami tetap mengingatkan kepada ibu-ibu untuk senantiasa selalu tetap melaksanakan protokol kesehatan agar lebih cepat pandemi ini berakhir dan kita tetap terhindar dari penularan COVID-19. Tetap memperhatikan, tetap menjaga kesehatan, memakai masker, terus menjaga jarak, cuci tangan, dan sebagainya. Karena ini ketika kita tetap konsisten dalam melaksanakan protokol kesehatan, maka kita semakin dijauhkan dari penularan COVID-19. Demikian yang dapat saya sampaikan mewakili pelaksana harian Majelis Jemaat kepada ibu-ibu sekalian. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua dan apa yang menjadi kegiatan kita ke depan bersama dengan pengurus PKP kita dimampukan untuk dapat melaksanakannya dengan baik. Demikian, Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat sore. Ibu-ibu yang kekasih, kehidupan kita masih panjang. Yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu kita tidak perlu khawatir, karena Dia, Sang Pemilik hidup, akan mencukupkan kebutuhan kita. Mari berdiri dan kita akan menutup persekutuan ini dengan melakukan Kidung Jemaat 402 yang dituntun oleh song leader. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. 'Ku percaya, 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 'Ku perc
kami rasakan di hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hati